Subhanahu wa ta'ala, para guru, para alim ulama yang hadir pada kajian yang mulia ini di masjid yang mulia, Masjid Al-Muttaqin. Wabil khusus para pengurusnya, Bapak Ketua DKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Bapak Ibu pengurus yang ada. Mari kita bersama-sama beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita berdoa agar kita mendapatkan pemahaman Al-Quranul Karim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما قبولا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل دعانا يا الله يا أرحم الراحمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita membaca surah Al-Anfal ayat yang ke-15, halaman 178. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين
الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah
dari kebenaran setan yang kafir dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyentuh, maka janganlah kamu balik memulakan mereka atau mundur. Dan barang siapa mundur masuk itu, kecuali mereka untuk selesai perang atau hendak melakukan dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kebukaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seluruh tempat kembali. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berkuasa untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Demikianlah firman Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan budaya orang-orang kafir. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan akan datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memukuli Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali berkawan. Dan pasukan kamu tidak akan dapat menolak suatu karya sedikit pun darimu. Dia jumlahnya sampai sungguh Allah beserta orang-orang yang beriman. Maha Pengampun Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Atur nuhun pada Pak Haji ingin membacakan terjemahan pada pagi yang mulia ini. Semoga yang membaca terjemahan, yang mendengarkannya, dan semua yang membaca kitabullah mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kita ketika kita membahas surat Al-Anfal ayat yang ke-15 ini disampaikan bahwa kita tidak boleh mundur di dalam perjuangan ini. Never surrender. Jangan pernah mundur di dalam perjuangan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Maka jangan kalian itu ketika berhadapan dengan orang kafir, di situ disebutnya bertemu dengan orang kafir, laqitum. Jadi kata-kata liqa di dalam kehidupan itu bertemu. Ada kata halaqah dalam itu, bertemu seperti ini. Jadi kalau sudah berhadapan dengan orang kafir, jangan pernah ada kata mundur. Itu pelajaran mendasar dari kitabullah tentang bagaimana kita bersikap, berbicara, berhadapan dengan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran diajarkan kalau bertemu dengan orang yang beriman itu
sayap kita itu disuruh dikuncupkan. Itu adabnya. Jadi wahfid janahaka lidzullil mu'minin. Kalau bertemu dengan orang beriman, kuncupkan sayapnya. Itu kayak pesawat Harrier itu yang kalau ini sayapnya bisa kecil, bisa besar, pesawat tempur itu. Dan dia bisa turun secara vertikal gitu. Nah, dia bisa memutar engine turbo dari jetnya itu, jadi dia bisa turun secara vertikal. Tapi kalau bertemu dengan orang yang ingkar kepada Allah, wa'arid anil jahilin, maka downgrade orang yang bodoh itu. Orang bodoh itu bukan karena bodoh tidak tahu informasi ilmu, tapi dia bodoh terhadap Allah. Maka yang orang-orang hebat menurut masyarakat Quraisy itu seperti Abu Jahal, itu disuruh downgrade. Abu Jahal itu walaupun gelarnya seabrek, downgrade dia. Karena kesombongan ilmunya itu justru kemudian menyebabkan jauh dari petunjuk Allah. Maka di dalam Al-Quran itu ada dua jenis orang pintar. Nah, kita pernah melewatinya membahasnya di dalam surat Al-A'raf. Orang pintar yang kemudian punya ilmu-ilmu banyak, tapi rela menggadaikan ilmunya itu untuk mendapatkan pujian Fir'aun, bahkan mendapatkan gaji dari Fir'aun. Itu namanya sahirun alim. Kita pernah membahasnya waktu surat Al-A'raf ayat 114. Itu sahirun alim. Kalau orang pintar yang dia itu memiliki keagungan, elegan, dia itu disebutnya ulul ilmi qa'iman bil qisti. Itu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Dia orang pintar, alim, tapi dia bisa menegakkan keadilan, artinya dia bisa mengalahkan kebatilan yang terstruktur dan masif. Itu di dalam karakter building Al-Quran. Jadi orang yang berilmu yang benar di dalam Al-Quran itu adalah yang punya aksi kejujuran dan keberanian. Nanti dijelaskan di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ini yang dilatih di dalam Al-Quran. Kalau tadabbur Al-Quran itu sampai muncul karakter seperti itu, yaitu keagungan, yaitu elegan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka kemampuan untuk tidak mundur dan tidak ingin merasa minder di hadapan orang kafir itu hasil dalam mengkaji kitab Allah. Maka para sahabat itu dari budak dan pembantu rumah tangga kalau sudah berhadapan dengan orang kafir, itu Abu Rabi yang terkenal itu ketika berhadapan dengan Kaisar Persia, ketika dia diutus dan ketika mau di downgrade dia karena kudanya kecil, orangnya kecil, dan orang ya tidak berperawakan kayak orang-orang gedean gitu. Itu mau di downgrade, tapi karena kehebatan dan kekuatan karakternya, beliau kemudian sahabat Rib'i radhiyallahu anhu itu kemudian mendowngrade Raja Persia yang mau mendowngrade-nya. Jadi dia tombaknya itu dibalik, tongkat tombaknya itu. Jadi tombaknya kan ke atas tajam, dia dibalik sama dia. Kemudian dia berjalan dengan kudanya masuk ke tenda kerajaan Persia yang besar itu. Lalu kemudian dia
berjalan dan mengikatkan kuda kecilnya itu di bantal-bantal gede yang diduduki panglima-panglima tadi. Itu marah tuh itunya, siapa namanya? Para panglima-panglimanya. Sehingga kemudian beliau mengatakan saya kalau tidak diterima di sini saya mau pulang karena dia utusan. Di sana kata Raja Kisranya, jangan yang diganggu dia. Akhirnya dia menceritakan, saya mengajak untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak menyeru kepada manusia itu. Nah, ini kemampuan semacam ini karena digembleng dengan kemampuan untuk tidak mundur dalam keadaan. Tapi apa di sini disebutnya zahfan. Zahfan itu adalah berasal dari kata zafaf, itu artinya merangkak dengan perut atau duduk di pantat, mohon maaf ya, duduk di pantat dan kakinya ditekuk. Itu kata zahfan itu secara bahasa. Al-zahaf. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita berhadapan dengan orang yang ingkar kepada Allah dalam keadaan zahaf, itu disebutnya di sini zahfan. Itu artinya banyak orang yang duduk itu sehingga kelihatannya berjalan seperti ngesot. Apa ngesot? Duduk di pantat itu terus dia ngesot gitu, ngesot pelan-pelan. Atau ngesot duduk jalannya perutnya jadi perut kayak ular, ngesot itu secara bahasa. Itu artinya pasukannya banyak kemudian membuat gentar. Maka di dalam pertempuran jangan single fighter dihabisi itu. Nah, kemarin saya keliling mohon maaf, ada pekan yang kemarin saya sedang keliling ke daerah, terus keliling lagi, berangkat lagi Jawa Barat, Jawa Timur, untuk menjelaskan tentang model kata zahfan ini. Karena kalau tidak bersatu, maka kita tidak bisa mengalami kekuatan. Memang berjalan sendirian itu, berjuang sendirian itu nggak mau ikut jamaah, nggak mau ikut itu, sepertinya cepat, tapi dia tidak bertahan lama. Maka kata zahfan itu artinya saking banyaknya pasukannya, jadi jalannya seperti ngesot. Itu maksudnya. Saking banyaknya pasukannya. Maka disebutkan di sini kata zahfan ini orang beriman yang tidak mundur karena membangun kolaborasi. Kalau sendirian mau teriak takbir Allahu Akbar, nanti dia dikepung negara, juga dikepung foundation. Foundation itu bukan sekedar yayasan, tapi foundation kayak Bill Gates itu datang kemari, dia membawa foundation, gerakan sosial yang berasal dari dana-dana korporat untuk kemudian kepentingan perusahaan. Kalau di sini kecil-kecilnya itu namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Maka kemudian ada negara yang mengendalikan foundation, ada kemudian di kita. Maka kita sedang membahas karena undang-undang yayasan di kita ini sebagai gerakan foundation, wakaf dan sebagainya itu seperti ada dana foundation yang besar, tapi regulasinya segede gunung emas gitu, tapi regulasinya hanya disediakan tas kantong kresek, mana jadi gede, nah gitu. Jadi kita sedang membahas itu juga. Nah, apalagi sekarang umat ini disuruh-suruh jadi wirausaha, bangga-bangga jadi wirausaha.
Di dalam konferensi ekonomi umat Islam saya sampaikan bagaimana dia kemudian bisa bertarung sedangkan dia disuruh jadi UMKM yang banyakan mikronya. Dari 64 juta usaha mikro kecil menengah di Indonesia itu 96,2% itu mikro kecil, terus kita disuruh-suruh begitu. Sementara yang lain melakukan zafan. Apa bentuk zafannya itu? Bikin bisnis, kartel, kolaborasi. Maka nanti dijelaskan di dalam surat Al-Anfal nanti kalau sudah sampai kepada ayat yang ke-73, kalau kalian tidak melakukan seperti yang dilakukan orang kafir, bikin kartel, oligarki dan sebagainya, memang kalian cari perkara. Jadi kita bisa tidak mundur di dalam berhadapan dengan orang kafir itu, lagi tumul ladina kafaru, dalam keadaan pertempuran, dalam keadaan kehidupan itu, kalau berhasil membangun zahfan. Apa zahfan itu? Pasukan yang banyak. Maka kemarin kita membentuk koperasi-koperasi masjid yang ada musola, majelis taklim di beberapa titik untuk membangun korporasi dan saling melakukan ikatan. Itu yang kita bangun kemarin, sekolah-sekolah. Kalau tidak, kita nanti hanya bangga menghabiskan dana-dana foundation yang mesti besar hanya dengan kantong kresek, maksudnya begitu isinya, dengan regulasi undang-undang yayasan ini. Lalu kemudian kita disuruh lagi memecah-mecahnya untuk fakir, miskin, padahal itu ada 8 asnaf. Ini pengertian zahfan ini tinggi di pemahamannya dalam surat Al-Anfal. Akhirnya kita kalah. Maka kita kemarin keliling seperti itu dan dibentuk langsung koperasi di masjid ini, musola ini, majelis taklim ini, sekolah ini. Kemudian mereka membentuk usaha-usaha yang berkolaborasi antar yayasan, antar masjid dan sebagainya. Kalau tidak, nanti kita kalau ketemu orang kafir grogi. Yang ada malah kita ulama-ulamanya malah merapat ke pemerintah dan kemudian ditakar murah sama pemerintah. Mestinya ulamanya itu dihormati sama pemerintah. Tapi memang kalau kita tidak punya reputasi zahfan, ini downgrade. Nanti kalau ada acara-acara Majelis Ulama Indonesia, presidennya bisa nggak datang tuh. Saya sampaikan ke kawan-kawan. Ini di downgrade, tapi dia datang ke tempat yang lain. Terus kita merapat ke Istana Negara. Itu kita di downgrade namanya. Itu kita sampaikan itu di Majelis Ulama Indonesia supaya jangan mundur kalau berhadapan dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sementara pemahaman ingkar kepada Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8, ada orang yang benar-benar ingkar kafir kepada Allah, ada orang munafik, yaitu orang yang beragama Islam tapi berperilaku munafik. Nanti dijelaskan di ayat-ayat Al-Anfal berikutnya. Kan begitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Maka di antara manusia itu ada yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir tapi dia sebenarnya tidak beriman. Itu awal mula membahas munafik yang nanti di keraknya neraka, surat 2 ayat 8. Akhirnya orang tidak mengetahui cara jalan keluar kalau masalah itu karena Qur'annya tidak ditadaburi. Yang dibahas tentang kitab-kitab ibadah, fikih, tapi payungnya sendiri itu tidak dipelajari, sehingga yang terjadi orang kemudian bisa berantem gara-gara perbedaan kitab-kitab turunannya, fikihnya, kemudian ilmu ekonominya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ini di dalam pertempuran yang sifatnya proxy war. Apa proxy war itu? Boneka-boneka perang. Misalnya di dalam tekanan-tekanan ekonomi, dialog-dialog ekonomi. Maka pelajaran mendasar dari pertarungan iktisodiyah atau ekonomi, jihad iktisodiyah itu seperti pertempuran perang
Tapi kita diajarin, udah jangan belajar perang. Akhirnya nggak ngerti perang. Padahal ketika kita berhadapan institusi, korporat dengan korporat, perusahaan dengan perusahaan, itu sebenarnya udah perang. Berebut sumber daya, berebut market, apalagi G2G, government dengan government, itu udah perang itu. Berebut pasar, sumber daya, termasuk kejadian kemarin kita berhadapan dengan tekanan tarif yang dilakukan sama Amerika. Jadi itu sudah perang, artinya berebut pasar, sumber daya, dan pasar kita itu luar biasa menganga, jumlahnya luar biasa umat Islam. Itu kemudian kita tidak bisa menggunakan itu. Sampai kepada perang yang sifatnya cyber, yaitu tekanan-tekanan sehingga kita takut. Contohnya apa? Jadi yang kita hadapi sekarang ketika kita bicara Undang-Undang Dasar 1945 yang dibikin oleh para ulama, pasal 33 tentang koperasi itu dilakukan pembusukan. Akhirnya kita kemudian dikasih bentuk pembusukan, nggak ngerti tentang penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, penjelasannya tentang koperasi. Karena koperasi itu jelek, busuk, itu ada pembusukannya, karena dia tidak ngerti koperasi yang sebenarnya. Ada Kongres Ekonomi Umat 2017, saya sampaikan di depan para kiai, hadis bin Imah, berlindung dari sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau koperasi itu melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945, maka Kementerian Koperasi ini bertanggung, waktu itu Koperasi dan UMKM, bertanggung jawab terhadap kerusakan ekonomi di Indonesia. Karena kita sudah dibuat pembusukan. Itu namanya tekanan proxy war dan cyber juga. Sehingga kita kalau mau melaksanakan koperasi, paling nanti gurem, nanti hancur. Karena koperasinya sudah berubah kepada putaran moneter, jadi bank-bank kecil. Hanya kemudian menjadi Windows dari bank-bank besar untuk transaksi pinjam 10 juta, pinjam 20 juta. Itu bahayanya. Nah, padahal koperasi itu harus sampai sektor real. Nah, itu yang terjadi, kita keliling ke daerah-daerah. Ayo kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Selain kita minta terjadi amendement kembali terhadap Undang-Undang Dasar yang kemudian 4 kali dirubah itu, nah umat Islam dijauhkan dari masalah ini, disibukkan dengan masalah ibadah sehingga tidak tahu bertempur. Padahal ayat suratnya itu punya surat namanya harta rampasan perang. Udah liwat-liwat tuh, nggak perlu dibahas karena sekarang nggak ada perang. Itu juga bentuk proxy war sehingga kita nggak ngerti perang. Itu. Makanya di dalam bisnis ada bisnis intelijen, itu sudah biasa. Dan Sun Tzu itu bukunya dipakai padahal dia panglima perang untuk pertarungan bisnis. Gitu. Umat Islam sejak zaman Belanda dijauh-jauhkan, kalau ngaji Quran udah jangan ngaji perang, ngaji apa, udah nggak ada perang. Itu namanya pembodohan. Sehingga terhadap koperasi juga jadi pembusukan. Ada lagi yang terjadi ketika kita zamannya demokrasi semacam ini. Mundur karena pembusukan. Misalnya apa? Pembusukan terhadap partai. Udahlah, partai itu jelek semuanya. Karena korup dan terjadi pembusukan. Padahal di negeri ini yang menganut demokrasi, harga tepung, harga beras, harga minyak itu diatur oleh politik. Begitu. Akhirnya kita kemudian tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Ketika bensin naik, ketika kemudian undang-undang yang menata budaya pengamanan sosial untuk menjaga supaya tidak terjadi zina, kita kalah. Kita malah menggembosi partai politik karena kemudian kita diajarkan begitu. Padahal ketika saya tanya kepada orang yang mengatakan partai itu busuk, berapa korupsi yang ada di BUMN, berapa korupsi yang ada di pemerintah, yang eksekutif selain legislatif, nggak bisa jawab tuh. Sementara Biro Pusat Statistik mengatakan 1% dari orang Indonesia itu menguasai
50% kekayaan alam. Itu Biro Pusat Statistik, itu bukan ngarang-ngarang. Tapi kenapa umat Islam diam? Gitu. Nah, maka waktu kita membaca piagam Syaifah Ukhuwah itu, kita menyampaikan, hentikan segelintir orang kaya di Indonesia yang menguasai sumber daya alam besar, tambang dan sebagainya. Sekarang Majelis Ulama Indonesia yang model sekarang ini, zaman now, udah lebih hebat. Karena berani menegur pemerintah, bukan jadi tukang doa. Itu kemarin tuh waktu kita melakukan pembacaan piagam ukhuwah di depan pemerintah. Tapi kita tidak nyinyir, cuman bilang begini untuk menekan pemerintah. Setelah itu di belakang kita minta, bagaimana nih supaya nggak keras-keras? Oh, nggak boleh kita begitu. Nah, jadi jangan mundur karena kita berhasil membangun zahfan, yaitu kolaborasi antar masjid, antar korporasi, antar koperasi. Itu sedang kita lakukan tuh. Saya keliling kemarin. Jadi mohon maaf, beberapa pekan yang lalu saya tidak bisa hadir karena belum selesai kolaborasi yang terjadi. Maka kalau kita kemudian mundur, murka Allah di dalam pertempuran, baik pertempuran cyber, proxy war, atau pertempuran militer, itu langsung jahanam tuh ancamannya. Nggak boleh mundur kalau bertarung. Pilih Islam yang benar, yang kafah atau tidak. Karena di dalam surat Al-Qasas ayat yang kelima, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Hei orang yang ngaku-ngaku Islam, KTP-nya Islam, kalian itu seharusnya melaksanakan kehendak Allah, yaitu menjadikan orang duafa di muka bumi itu merasakan kepemimpinan, menjadi pemimpin dan merasakan sumber daya. Jadi kita harus terlibat untuk membuat orang-orang di kita itu kemudian merasakan sumber daya. Di Indonesia itu kita ingin memberikan pangan, dan sekarang kemampuan pangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan APBN ini sudah agak berat ini, pangan gratis ini. Maka pemerintah udah mulai melirik dana-dana seperti dahulu, dana-dana foundation, dana-dana di luar APBN. Minta tolong sudah. Dulu seperti ketika pembangunan itu di zamannya Bu Sri Mulyani, udah minta tolong kepada dana-dana haji, ya kan, dana BPKH itu. Padahal itu nanti kalau kurang itu tanggung renteng direksinya itu, pimpinannya. Nah, jadi kalau kita sudah berbuat mau membela umat ini, jangan mundur, tapi harus zahfan. Dia sepertinya jalannya lambat, tapi karena pasukannya banyak. Nah, kemampuan membangun kolaborasi inilah yang dilatih di dalam surat Al-Anfal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kemampuan membunuh itu diajarkan di dalam Islam. Udah lewati aja ayat-ayat begini, nggak enak kedengerannya. Kita bahas saja tentang wudu, tentang akhlak, tentang sholat duha, bagus. Tapi yang begini jangan sampai kelewatan ini, karena kita perlu memahami tentang ini kan nggak ada perang, padahal perang di depan mata. Sampai kemudian yang namanya tadi itu koperasi kita takut, partai kita takut dan sebagainya. Sementara mereka kemudian menguasai itu semua secara, nanti disebutkan dalam surah Al-Anfal, kalau kalian tidak melakukan seperti itu, kalian cari bencana, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Udahlah, kita udah menjelang akhir zaman, kita bahas yang begini-begini. Bagaimana ini? Umat dalam kesulitan, ngajinya hataman, tapi ini tidak dibongkar. Maka kata-kata kital itu kemampuan membunuh. Maka di dalam Islam itu dilatih kita itu menyembelih hewan kurban supaya nggak gemper kalau membunuh. Itu orang-orang di luar Islam memiliki kemampuan license to kill, kemampuan membunuh. Dibunuh karakternya kita sehingga bisnis kita tidak bisa berkembang. Ada kawan yang kemudian memiliki udah menang itu dalam proyek membuat city town. Ini Pak Agus seperti paham nih tentang bagaimana membangun kota yang bagus. Jadi di arsiteknya sudah siap, ininya sudah siap semuanya,
Akhirnya tutup. Kenapa tutup? Karena dikunci oleh oligarki untuk kebutuhan bajaringan. Krek, nggak boleh, nggak dapat dia. Kemana-mana dikunci. Kebutuhan apa itu? Batu bata yang lurus-lurus tuh Pak. Hebel. Dikunci. Krek. Akhirnya untuk membangun city town yang sudah didapatkan, kontraknya gagal. Ya memang kalau usahanya di bawah 300 juta, mikro-mikro itu dagang cilok, dagang ini, dibiarin sama kartel itu. Tapi kalau udah besar, dia dikunci dia. Maka kemampuan dibunuh itu harus paham. Jangan gempur. Maka nanti di dalam surat Al-Anfal diajarkan tentang cita-cita mati syahid. Dan kita sebenarnya kalau baca Fatihahnya benar nih, imam nih gemeter tuh kalau baca Fatihah. Kenapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang yang beri nikmat tuh? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ada syuhada. Wassalihin. Habis sholat itu nggak berani, nggak takut mati. Sehingga saya pernah ketika membaca suratul Fatihah itu menangis karena ingat ini. Habis sholat saya nggak boleh takut mati karena saya tadi udah bilang saya ingin masuk kelompok yang syuhada, ya Allah, mati syahid, nggak takut mati. Gitu. Terus ada jamaah yang bilang, kenapa sih baca Fatihah aja nangis katanya. Ini urusan janji pada Allah ini. Gitu. Nah jadi kalau kita tidak mengerti tentang kita itu yang dibunuh sama mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhadapan dengan mereka, Allah sudah berfirman, udah jangan takut. Yang membunuh kartel itu nanti Allah. Yang membunuh musuh kalian itu Allah. Ini janji Allah di surat Al-Anfal ayat 17. Dan orang yang tahfiz Quran juga pasti menghafalkan ini. Terus kenapa tidak bisa melakukan dan tidak memiliki kemampuan license to kill, dan kemudian dibunuh terus umat Islam ini? Nih sekarang Pakistan dengan India, masjidnya dihancurkan di Palestina. Lalu udahlah jangan bahas begitu-gitu, bahas yang ringan-ringan saja. Sama dengan hasil survei AC Nielsen di Indonesia. Udah jangan yang berat-berat, orang Indonesia itu penakut. Saya waktu diminta untuk menggantikan UJ almarhum, pesan dari stasiun televisi itu begitu, Ustaz, yang ringan-ringan aja ya. Saya disuruh nyanyi Mawar di Tepi Jalan. Waduh, saya harus menyanyi begitu. Iya, tidak apa-apa kalau cuma nyanyi dengan keluarga. Saya suka nyanyi dengan keluarga, istri dan anak-anak untuk rileks ya. Tapi kalau kemudian menjelaskan agama seperti itu, ini kita jadi melakukan entertain kepada orang, dakwah jadi dangkal. Memang gajinya besar Pak, nggak bisa saya. Pak Didi Nafidudin juga digitukan. Beliau cerita, karena umat ini nggak mau yang berat-berat, pantas dia jadi budak terus di bangsanya sendiri. Jadi saya nggak bisa, saya begitu. Harus nyanyi-nyanyi ini karena itu hasil AC Nielsen Pak. AC Nielsen itu survei pemirsa televisi. Karena semakin sekian lama dibodohkan, kalau ngaji begini udah jangan begitu di masjid, nanti datang, apalagi dulu di zamannya rejim Soeharto, Pak Harto itu dengan pengawasan Kopkantipnya, wow, dia langsung disebut subversif tuh. Gitu. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berhadapan dengan yang ingkar pada Allah itu, yang bantu membunuh itu Allah. Membantu membunuh karakter, membantu membunuh jaringan pasar, membantu membunuh jaringan supply. Itu Allah, kata Allah, aku yang nanti membunuhnya. Kalian tenang aja. Jadi sebenarnya bukan mereka yang kuat. Nanti dijelaskan dalam ayat itu, kalian umat ngaku Islam tapi pengecut. Kalian tidak membahas Islam secara kafah. Itu yang dilakukan di dalam
Maka ketika kalian melempar itu baik melempar batu kayak ceritanya misalnya Daud, tapi sebenarnya tidak seperti itu teknologinya. Nanti kita bahas bagaimana Nabi Daud alaihissalam melempar batu, besi, peluru kepada Jalut, atau menggunakan panah, atau melempar dengan basoka, atau melempar dengan mortir, atau melempar dengan meriam, atau melempar dengan rudal. Jadi jangan diterjemahkan Roma itu adalah melempar batu. Ini bisa melempar senjata, karena nanti ada hadis yang berkaitan dengan Roma itu, yaitu melempar anak panah. Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan melempar anak panah, artinya bertempur, lalu dia tidak melakukannya dan melupakannya, akan dilaknat oleh Allah. Maka dulu pengajian-pengajian pesantren-pesantren itu anak laki-laki itu kudu belajar silek, ya kan? Anak laki-laki di Sumatera Barat, di tempat para penghulu ilmu agama, belajar silek disuruh. Itu di pesantren-pesantren belajar silat. Karena nanti kalau anak laki-laki nggak belajar bela diri, dia jadi bencong, diserang orang, dia nggak tahu, dia aduh nangis. Nanti melindungi istri dan anaknya dia nangis. Itu manggil bapaknya, bapak, mama, diganggu nih. Itu dilatih nanti di dalam surat Al-Anfal ini dan surat An-Nisa. Jadi yang melempar itu aku, kata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzalikum wa annallahu muhinu kaidil kafirin, karena nanti yang akan membantu menghinakan kartel-kartel oligarki itu Allah. Tapi kalian syaratnya membangun zahfan. Jangan tidak bekerja. Mau minum aja harus memasukkan air, apalagi mau berebut sumber daya. Terus kita mau sendiri-sendiri, terus umat itu dijebak dengan tadi itu UMKM yang 64 juta, itu 94%-nya itu mikro, kecil. Dari pengusaha Indonesia itu kecil. Dan kita senang dengan itu. Dan kita bangga sudah memberi UMKM. Maka sekarang UMKM yang kita bangun itu yang berada di bawah koperasi. Jadi dia menjadi anak perusahaan. Dan itu dilakukan oleh masjid dan musola. Saya keliling ke berbagai daerah untuk membangunnya real, langsung bikin bentuk koperasinya. Kadang-kadang orang terjebak dengan regulasi. Padahal ada yang tidak pakai perizinan koperasi, sebenarnya dia koperasi. Namanya kooperatif sistem. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kemenangan itu akan diberikan oleh Allah, dan Allah akan menghancurkan tipu daya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sudah ada keputusan untuk melakukan pertarungan, maka bertarunglah. Maka Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan menolong satu kaum kecuali kaum itu bekerja keras menolongnya. Jenderal Park Jong Hee dari Korea, non muslim, baca ayat itu Korea Selatan jadi hebat. 2050 disebutkan nanti akan jadi negara adidaya ketiga itu Korea Selatan. Sekarang dengan drakornya. Padahal beda kemerdekaannya dengan Indonesia cuma 2 hari. Dia tanggal 15, kita tanggal 17, sama Agustus 1945. Dan banyakkan muslimnya di sini. Tapi muslim yang di sini ini disuruh baca Qur'annya tidak dikaji. Bagaimana kemudian membangun seperti itu? Ini masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan kemudian melindungi orang beriman itu, mengkayakan orang beriman itu, dan tidak gentar walaupun pasukan musuh jumlahnya banyak. Tapi kata zahfan menjadi kata kunci hari ini. Itu tidak boleh lagi bicara tentang membangun wirausahawan. Wirausahawan misalnya pengusaha, misalnya siapa misalnya ada pengusaha Haji Iing misalnya. Ketika dia tidak memiliki kekuatan foundation, jaringan, kekuatan dan sebagainya, ketika bangkrut
moga-moga tidak bangkrut ya. Ini cuma contoh. Naudzubillah min dzalik. Itu nggak ada yang nolong. Tapi kalau zahfan, maka ketika ada yang bangkrut, maka foundation itu nolong. Nah, kemarin kita jelaskan itu. Bukan sekedar yayasan, bukan sekedar OPZ, bukan sekedar LAS, tapi foundation. Itu nolong. Karena foundation itu jaringan bisa antar negara. Kemarin kita membahas tentang dam. Dam itu biasanya kan disembelih di sana. Sekarang bisa disembelih dengan kebijakan pemerintah. Bayangkan itu. Berapa? 2 juta misalnya orang yang haji. Kemudian bayar dam. Damnya 5 juta. Coy. Kalau dibangun di sini, maka kita bisa bikin peternakan dan kemudian banyak orang bekerja dan bisa makan daging di sini karena boleh disembelih nanti di sini. Boleh disembelih juga di Afrika. Beli kambingnya 2 juta, minta duitnya 5 juta, berapa marginnya coba Pak Haji? Itu kita minta, ayo dibagi aja. Jangan kepada orang yang ngelola haji nih, kita nggak tahu. Itu akhirnya diregulasi ini dibuka oleh Kementerian Agama. Itu maksudnya bertempur untuk kemudian rakyat ini menikmati sumber daya. Jadi sekarang daging dam itu bisa bukan dikirim kornetnya dari Saudi, tapi kita bisa mengelolanya di sini, kemudian bayarnya di sini. Itu sudah dibuka regulasinya karena sudah banyak yang minta. Ini kan mestinya, apalagi nih sebentar lagi Idul Adha, ini mestinya masuk di dalam narasi Idul Adha. Jangan lagi Idul Adha cerita tentang Ibrahim lagi, tapi bagaimana tentang kurbannya tidak diangkat untuk membuat rakyat ini menikmati sumber daya sebagai mana perintah Allah dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-5. Wallahu a'lam bishawab. Ini kata kunci zahfan yang ada pada pagi yang mulia ini. Berjalan sendiri mungkin cepat, berjalan berjamaah mungkin agak lambat, tapi bisa bertahan lama. Tapi berjalan sendiri cepat, tiba-tiba digunting orang, ditusuk di tengah jalan oleh kartel dan kemudian tergeletak tidak berdaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara bertempur di dalam surat Al-Anfal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada tambahan dari hadirin. Ayahanda ada tambahan? Mic-nya, kasih mic. Closing statement. Silakan. Tidak ada. Baik. Mari kita akhiri dengan hamdalah, doa kafaratul majlis dan doa penutup Quran agar kemudian bangsa ini kembali kepada kitabullah, memiliki kemampuan tinggi dan tidak dihina-hina, sebagaimana Allah menyampaikan bahwa nanti orang-orang yang akan memerangimu itu urusanku, kata Allah. Nanti aku yang akan menghina mereka. Itu yang tadi kita baca tentang muhin, ya, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca istighfar, alhamdulillah, kafaratul majelis dan doa penutup Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hatur nuhun. Dua.